Self-acceptance menerima kekurangan diri. Nama anggota kelompok: Hafiz Muhammad Azhar, Nabil Anugrah Pangestu, Muhammad Fadli, Akbar Yuliardi. Kami akan membahas yang pertama ada apa itu self-acceptance, yang kedua ada apa manfaat membangun self-acceptance, yang ketiga ada cara meningkatkan self-acceptance, yang keempat kenapa kita perlu self-acceptance. Apa itu self-acceptance? Self-acceptance menurut APA Dictionary of Psychology, self-acceptance berarti mengakui, menerima, dan menghargai pencapaian maupun keterbatasan diri. Masih dari sumber yang sama, self-acceptance juga disebut sebagai komponen utama kesehatan mental suatu individu. Artinya, orang yang mengenal kelebihan dan kekurangan serta berlapang dada menerimanya bisa jadi sudah menerapkan self-acceptance dengan baik. Kalau ditanya soal kekurangan, mereka nggak malu atau merasa rendah diri buat mengakuinya. Mereka juga pede sama kelebihan yang mereka miliki, sehingga mereka bisa lebih berdamai sama diri sendiri dan gak terus-terusan merasa cemas. Gak jarang juga, orang yang punya self-acceptance justru menjadikan kekurangannya sebagai komedi dan bisa menghibur banyak orang. Dari situ, terlihat bahwa dengan self-acceptance pula, kita jadi bisa paham kalau punya kekurangan itu gak selalu buruk. Bukannya gak mungkin bagi seseorang untuk menyiasati kekurangannya menjadi suatu kelebihan. Yang akan kita bahas kedua adalah apa manfaat membangun self-acceptance. Manfaat self-acceptance: A. Bisa mengendalikan emosi. B. Belajar memaafkan diri sendiri. C. Melatih welas asih untuk diri sendiri. Dan ada D. Menjadi diri sendiri. Bisa mengendalikan emosi. Dengan melakukan penerimaan diri, kamu lebih bisa mengendalikan emosi. Ledakan emosi bisa terjadi karena kamu kurang menerima diri sendiri, sehingga memicu kecemasan, stres, dan kemarahan. Belajar memaafkan diri sendiri. Memikirkan masa lalu atau hal-hal yang telah terjadi bisa menimbulkan emosi negatif dalam diri. Oleh karena itu, belajar menerima diri sangat penting untuk membuat lebih maju dalam merencanakan masa depan. Melatih welas asih untuk diri sendiri. Menumbuhkan sikap welas asih pada diri sendiri bisa membuatmu lebih siap saat menghadapi kegagalan dan menerima kekurangan yang mungkin ada. Menjadi diri sendiri. Saat kamu terus menutupi kekurangan dalam diri, maka suatu saat hal itu akan membuatmu merasa lelah. Manfaat self-acceptance bisa membantumu tampil menjadi diri sendiri tanpa perlu mengkhawatirkan penilaian dari orang lain. Bagaimana sih cara meningkatkan self-acceptance ini? Oke, mari kita bahas. Ada 3 cara meningkatkan self-acceptance. Yang pertama ada comfort your first atau hadapi rasa takutmu. Yang kedua stay positive atau berpikir positif. Yang terakhir ada accept your imperfection atau terima ketidaksempurnaan. Oke, kita bahas satu persatu. Yang pertama ada confront your first atau hadapi rasa takutmu. Contohnya seperti ini. Pasti setiap orang itu punya pengalaman buruk, begitupun juga kamu pasti punya pengalaman buruk. Misalnya saat kamu public speaking atau saat presentasi tiba-tiba kamu lupa teksnya dan itu membuat kamu malu banget di hadapan publik, sehingga di kemudian hari kamu takut untuk public speaking karena kamu punya pengalaman buruk. Oke, mulai sekarang cobalah untuk bangkit hadapi ketakutanmu itu. Jangan biarkan diri kamu itu terjebak dalam ketakutanmu tersebut. Cobalah membuat suatu perubahan dari pengalaman buruk kamu. Jadikan pengalaman buruk sebagai bahan introspeksi atau harus diperbaiki apa yang salah dalam diri kamu, dan itu harus kamu perbaiki dan kamu kembangkan lagi. Dengan cara itu kamu bisa menghadapi ketakutan dari pengalaman buruk kamu. Kedua, stay positive atau tetaplah untuk berpikir positif. Maksudnya surround yourself with goodness. Artinya kelilinglah diri kamu dengan berbagai macam hal-hal yang positif.
pada akhirnya kamu bisa tetap stay positif dan tidak ada pikiran-pikiran negatif yang membebanimu. Caranya bagaimana agar tetap berpikir positif? Seperti yang sudah disebutkan di atas, keliling diri kamu dengan hal-hal positif. Misalnya nih, dengan mendengarkan podcast atau video-video inspiratif ataupun motivasi yang ada di YouTube. Atau bisa juga dengan cara memberikan afirmasi positif bagi diri kamu, misalnya dengan membuat quote yang manis untuk diri sendiri yang bisa memberikan semangat untuk bisa beraktivitas atau menjalani hidup kamu. Good luck. Terakhir ada accept your imperfection. Jadi terimalah segala ketidaksempurnaan yang kamu miliki. Mau seperti apa nama kamu, mau bagaimana penampilannya, ya sudah, tidak apa-apa. Terimalah dan hargailah diri kamu. Percayalah bahwa Tuhan itu tidak hanya menciptakan kelemahan saja, tetapi juga ada kelebihannya. Hanya saja kamu tidak menyadari. Begitu pula dengan orang yang kamu anggap punya banyak kelebihan, yang kamu anggap keren, yang kamu anggap dia punya potensi banyak, seakan-akan dia sempurna. Percayalah, dia juga punya kekurangan kok. Hanya saja kamu tidak tahu hal itu. Bisa jadi ini kelebihan yang ada di dalam diri kamu itu justru tidak dimiliki oleh orang lain yang menurut kamu sempurna tadi. Kenapa sih kita perlu self-acceptance ini? Pada dasarnya kamu itu berharga kok. Kekurangan nggak bikin kamu jadi orang yang payah. Kamu tetap keren abis, terlepas dari kekurangan yang kamu punya. Tapi kalau kamu nggak mau menerima diri kamu yang seperti itu, mau kamu bilang hebat 1000 kali pun jadi nggak terlalu ada pengaruhnya buat kamu. Yang ada kamu malah mikir, lah saya mah nggak ada apa-apanya, palsu banget sih pujiannya. Alias kamu nggak percaya kalau kamu itu konsep diri kamu yang keren atau nggak keren semuanya berasal dari diri. Nggak selamanya bikin kamu percaya diri terus. Kalau kamu menerapkan self-acceptance, kamu bakal tahu sendiri bahwa keberadaan kamu itu emang pantas diterima. Tentunya, saya juga paham kalau self-acceptance ini gak mudah buat dilakukan. Kamu mungkin merasa agak kehilangan arah pas lagi mengenali diri kamu. Kalau gara-gara itu, kamu malah semakin materi self-acceptance yang dapat saya sampaikan. Terima kasih telah menonton. Goodbye.